Dahulu kala ada seorang saudagar kaya yang memiliki 3 orang putri. Putri bungsu disebut kecantikan. Para suster tidak menyukainya karena dia adalah favorit semua orang. Suatu hari sang ayah akan pergi ke kota dan bertanya kepada putri-putrinya apa yang harus dibawa sebagai hadiah. Para kakak perempuan meminta gaun dan perhiasan berharga, dan yang lebih muda meminta mawar merah, yang paling indah di dunia. Pedagang itu menjadi bijaksana, tetapi berjanji bahwa dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menemukan bunga seperti itu. Dan berangkat. Sang ayah dengan cepat menemukan hadiah untuk anak perempuannya yang tertua, tetapi untuk yang termuda dia tidak dapat menemukannya. Setiap mawar yang ditemui pedagang dalam perjalanannya lebih indah dari yang sebelumnya. Kemanapun dia melihat. Dan kemudian jalan membawanya ke hutan lebat. Di sana sangat gelap dan dingin. Tiba-tiba cahaya muncul di kejauhan. Mendekati, pedagang itu melihat sebuah kastil kuno yang besar, semuanya dari emas dan berlian. Memasuki gerbangnya, dia memasuki aula yang penuh dengan permata. Dia melihat bahwa ada meja di tengah aula, dan tidak ada piring di atasnya, dan semua piring terbuat dari perak dan emas. Tapi kastil itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Pedagang itu mengira pemiliknya mungkin akan datang sebentar lagi. Dia menunggu 1, 2, 3 jam tidak ada yang muncul. Pedagang itu tidak bisa menahan diri dan duduk di meja. Setelah makan dari perut, orang tua itu berangkat. Mengemudi di sepanjang gang, pedagang itu melihat semak mawar dengan keindahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan teringat permintaan putri bungsunya. Dia menyetir dan memetik mawar yang paling indah. Pada saat yang sama, kilat menyambar, guntur menyambar, terdengar suara gemuruh, dan bangkit, seolah-olah keluar dari tanah, di depan pedagang dan bukan binatang atau manusia, tetapi semacam monster, mengerikan dan berbulu. Terlalu marah pedagang itu memilih bunga favoritnya alih-alih berterima kasih kepada pemiliknya atas keramahannya. Orang tua itu sangat ketakutan, dan berkata bahwa dia akan melakukan apapun, selama dia tidak membunuhnya. Untuk pelanggaran seperti itu, binatang itu setuju untuk menikahi salah satu putrinya. Tapi hanya orang yang ingin datang sendiri, karena cintanya pada ayahnya. Dan jika tidak ada yang datang, maka pedagang itu mati. Orang tua itu berduka, dan memutuskan untuk pulang, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada putrinya. Dia tidak ingin menyerahkan salah satu dari mereka untuk binatang buas. Aku naik kudaku dan pulang. Setelah bertemu dengan anak-anak, dia memberikan hadiah kepada semua orang, dan menceritakan tentang petualangannya. Para kakak perempuan menerkam yang lebih muda, kata mereka, itu salahnya, dia memesan bunga yang buruk, yang sekarang harus dibayar ayahnya dengan nyawanya. Kemana si cantik menjawab bahwa dia dengan senang hati akan pergi ke binatang buas itu, bukan ayahnya. Jadi, keesokan harinya, Beauty mulai berkembang. Kuda itu dengan cepat menemukan jalan kembali ke kastil. Memasuki aula, dia menemukan meja dengan anggur dan makanan lezat. Si cantik mengira binatang itu ingin memakannya, jadi dia memberinya makan. Segera setelah dia makan malam, terdengar suara gemuruh, dan monster yang mengerikan dan berbulu muncul, seolah-olah dari bawah tanah. Dan binatang itu berkata kepada kecantikan bahwa karena dia sendiri datang ke sini atas kemauannya sendiri, itu berarti dia memiliki hati yang baik. Dan monster itu juga akan baik padanya. Dan dengan kata-kata ini, binatang itu menghilang. Bangun di pagi hari, Beauty memutuskan untuk berjalan-jalan. Memasuki salah satu ruangan, dia melihat tulisan di atas meja, apapun keinginan kecantikan, aku akan lakukan. Gadis itu berpikir bahwa bagaimanapun monster itu baik, dan mungkin dia tidak akan memakannya. Jadi mereka hidup untuk waktu yang lama, binatang itu memperlakukan kecantikan dengan sangat baik, dan memenuhi semua keinginannya. Suatu hari gadis itu bermimpi ayahnya sakit. Dia benar-benar ingin mengunjunginya. Si cantik menangis dengan air mata meminta Beast untuk melepaskannya, dan berjanji bahwa dia pasti akan kembali. Monster itu menjawab bahwa dia bebas, dan dapat kembali kapanpun dia mau. Keesokan harinya, si cantik mengenakan pakaian termahal dan pergi ke ayahnya. Dia sangat senang melihat putrinya selamat dan sehat. Kakak-kakak perempuannya berlari dan melihat bahwa dia menjadi lebih cantik, dan bahkan berpakaian seperti ratu.
Seminggu kemudian, Beauty bermimpi bahwa binatang itu terbaring di rumput di taman dan sekarat. Dia terbangun dengan ketakutan dan memutuskan untuk segera kembali dan menyembuhkannya. Ketika gadis itu mendekati kastil, dia melihat tubuh Beast yang tak bernyawa di atas rumput. Hatinya hancur karena kasihan. Si cantik berlari ke arahnya dengan air mata, dan menciumnya. Dan pada saat yang sama petir menyambar, guntur menyambar, seluruh kastil diterangi dengan cahaya terang, dan musik dimainkan di mana-mana. Monster itu menghilang, dan sebagai gantinya pangeran yang paling menawan berbaring di atas rumput. Dia memberitahu Beauty bahwa peri jahat ini telah menyihirnya dan mengubahnya menjadi monster sampai seorang gadis cantik jatuh cinta padanya dan ingin menikah. Si cantik memberinya tangannya, dan mereka pergi ke kastil. Keesokan harinya, kecantikan dan pangeran menikah dan sembuh dengan bahagia selamanya. Beginilah cara hati yang baik bisa mematahkan mantra jahat. Di kerajaan yang penuh kebahagiaan dan kegembiraan, raja dan ratu hidup. Mereka hanya memimpikannya satu hal, memiliki anak. Ketika mereka sudah kehilangan semua harapan, putri mereka lahir. Dia sangat manis dan cantik. Pada kesempatan ini, sebuah perayaan besar diatur, dan banyak tamu diundang ke istana, di antaranya adalah para penyihir yang baik. Mereka mendapat sambutan yang paling hangat dan ramah. Tetapi raja dan ratu membuat kesalahan besar, mereka lupa mengundang penyihir lain. Dia tidak meninggalkan menaranya selama bertahun-tahun, dan semua orang mengira dia sudah lama meninggal. Ketika saatnya tiba untuk memberikan hadiah kepada sang putri, para peri dengan murah hati menghadiahinya dengan kecantikan, hati yang baik, kecerdasan, suara yang indah, kemampuan menari dan memainkan berbagai alat musik. Ketika giliran penyihir terakhir tiba, tiba-tiba peri jahat memasuki aula, yang mereka lupa undang ke liburan. Peralatan makan segera dibawakan untuknya, tetapi dia merasa bahwa dia tidak diterima dengan hormat sebagaimana mestinya. Menarik piala dan piring darinya, dia menggumamkan mantra. Penyihir itu berharap pada hari ulang tahunnya yang ke-16, sang putri menusuk tangannya dengan spindle, dan karenanya dia mati. Ratu menangis dengan sedih atas keinginan penyihir jahat itu, dan raja memerintahkan untuk menangkap penyihir itu. Tapi dia sudah menghilang dengan tawa yang tidak menyenangkan. Untungnya, peri terakhir belum sempat mengucapkan keinginannya kepada sang putri. Dia tidak bisa membatalkan mantranya, tetapi berjanji bahwa gadis itu tidak akan mati, tetapi hanya akan tertidur lelap sampai dia dibangunkan oleh ciuman cinta. Raja segera memerintahkan penghancuran semua gelendong di kerajaan. Dan kemudian tibalah hari ulang tahun ke-16 sang putri, hari yang dibicarakan oleh peri jahat. Sang putri tumbuh menjadi gadis yang cantik dan baik hati. Raja memerintahkan 3 penyihir untuk menjaganya. Peri menjaganya seperti biji mata mereka. Pada hari ini, raja dan ratu mengunci gadis itu di sebuah ruangan untuk mencegah kejadian buruk. Tapi sang putri tidak mau dikurung. Tiba-tiba, sebuah pintu muncul di dinding kamarnya, yang belum pernah dilihat gadis itu. Dia mendengar suara aneh di luar pintu. Terbakar rasa ingin tahu, dan tidak tahu apa yang menunggunya, gadis itu memasuki dirinya. Pintu menuju ke sebuah ruangan gelap di mana seorang wanita sedang duduk dengan punggung menghadap putri. Dia berputar. Gadis itu belum pernah melihat poros seumur hidupnya. Dia menjadi penasaran. Sang putri pergi ke poros, menyentuhnya, menusuk jarinya dan tertidur lelap. Dan wanita itu ternyata adalah peri jahat yang sangat senang karena mantranya menjadi kenyataan. Sekarang semua orang memanggil putri tidur cantik. Setelah mengetahui kemalangan tersebut, penyihir yang baik hati memutuskan untuk menidurkan raja dan ratu serta seluruh kerajaan sampai gadis itu terbangun. Segera, semak-semak yang tidak bisa ditembus dan semak berduri tumbuh di sekitar kastil sehingga tidak ada yang bisa melewati semak-semak seperti itu. 100 tahun kemudian, seorang pangeran tampan dari kerajaan lain pergi berburu. Melihat dari jauh menara kastil yang ditinggalkan, dia teringat cerita lama tentang putri tidur yang diceritakan oleh orang tuanya. Dan pangeran memutuskan untuk masuk. Dia berjuang untuk melewati semak-semak yang tidak bisa ditembus dan semak berduri. Namun pada akhirnya, sang pangeran mendekati gerbang kastil yang ditinggalkan. Dia berjalan mengelilingi seluruh kastil, dan melihat ke ruang tahta. Di sana pangeran melihat raja dan ratu sedang tidur. Kemudian, di salah satu kamar, dia melihat putri tidur. Dia sedang tidur di tempat tidur yang dihiasi bunga.
Pangeran pergi ke tempat tidur, menatap putri cantik itu, dan merasakan cinta memenuhi hatinya. Dia tidak bisa menahan diri dan mencium putri tidur. Dan pada saat itu, dia membuka matanya dan melihat seorang pangeran tampan. Raja dan ratu juga terbangun, seperti halnya seluruh kerajaan. Mereka sangat gembira, dan untuk menghormati kedua mempelai, pernikahan terindah yang pernah ada di dunia segera diatur. Sejak itu mereka hidup bahagia selamanya.